Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal dinamika partikel hukum Newton. Ini soalnya, Andi menarik sebuah balok yang bermasa 10 kg dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Koefisien gesek statis dan kinetik benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka tentukan bergerak atau tidak benda tersebut. Jika benda sudah bergerak, tentukan percepatannya. Jadi dalam soal ini yang diketahuinya adalah massa baloknya. Jadi di sini adalah M sama dengan 10 kg. Kemudian ini adalah gaya tariknya. Jadi di sini adalah F sama dengan 100 Newton. Kemudian ini sudutnya. Jadi gaya tariknya ini membentuk sudut. Jadi di sini adalah tetanya yaitu sama dengan 37 derajat. Kemudian koefisien geseknya, jadi koefisien gesek statisnya yaitu sama dengan 0,5. Kemudian ini koefisien gesekan kinetis, jadi di sini adalah mu k sama dengan 0,4. Jadi mu ini adalah koefisien gesekan. Jadi mu S ini koefisien gesekan statis, dan mu K ini adalah koefisien gesekan kinetis. Kemudian ini adalah percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah bergerak atau tidaknya, jadi di sini adalah bergerak atau tidak. Ini yang ditanyakannya. Kemudian besar percepatannya. Jadi di sini adalah A. A-nya ini sama dengan berapa? Jadi yang ditanyakannya adalah ini. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi baloknya ini adalah di sebuah lantai. Kemudian di sini ini ditarik dengan gaya membentuk sudut. Jadi ini gayanya yaitu F. Ini membentuk sudut terhadap arah mendatar. Jadi di sini adalah 37 derajat. Maka di sini ini adalah bendanya yang ditarik. Maka kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi pada benda ini bekerja gaya beratnya. Jadi di sini adalah W. Kemudian karena menyentuh lantai berarti di sini gaya normalnya. Jadi bekerja gaya normal. Kemudian karena ini di sini diketahui koefisien gesekannya, berarti di sini ada gaya gesekannya. Jadi gaya geseknya ini di sini yaitu Fg. Kemudian di sini karena gayanya membentuk sudut, maka kita operasikan terhadap sumbu X. Jadi terhadap sumbu X ini adalah F cos, karena di samping sudut berarti di sini F cos tetanya. Kemudian di sini adalah F sin-nya. Jadi F sin tetanya. Jadi ini gaya-gayanya yang bekerja pada baloknya. Maka di sini untuk menghitung bergerak atau tidaknya, maka kita bandingkan dengan F cos theta dan gaya geseknya. Kita hitung gaya geseknya. Rumus dari gaya gesek ini adalah sama dengan mu dikali dengan gaya normalnya. Maka di sini kita cari gaya normalnya. Untuk mencari gaya normal, ini gaya normal ini adalah bersejajar dengan sumbu Y. Berarti di sini adalah sigma Fy sama dengan, karena arah sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan, jadi tidak bergerak pada arah sumbu Y ini, maka sigma Fy sama dengan 0. Kemudian di sini, gaya pada sumbu Y ini adalah gaya normal, kemudian gaya berat, dan di sini adalah ada F sin theta. Ini gaya pada sumbu Y. Ini kita tetapkan arah ke atas ini adalah positif, jadi yang positif adalah N, kemudian ditambah karena positif, berarti di sini positif adalah F sin theta. Jadi di sini F sin tetanya adalah ini 37 derajat, berarti sin 37 derajat. Kemudian W ini arahnya ke bawah, berarti ini min W sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Maka di sini N ditambah dengan F, besar F-nya adalah ini 100. Jadi di sini 100 dikali dengan sin 37 derajat, yaitu 0,6. Jadi 100 dikali dengan 0,6 dikurangi dengan W. W ini adalah gaya berat. Jadi gaya berat baloknya ini rumusnya adalah M dikali G. Jadi massa dikali dengan percepatan gravitasi. Maka di sini sama dengan 0. Jadi di sini N ditambah dengan 100 dikali 0,6 adalah 60. Kemudian dikurangi dengan
M, ini massa baloknya, yaitu ini. Jadi di sini 10 dikali dengan G. G-nya ini adalah percepatan gravitasi, yaitu ini. Jadi di sini 10 sama dengan 0. Jadi di sini N ditambah dengan 60 dikurangi dengan 10 dikali 10 adalah 100. Jadi 100 sama dengan 0. Maka di sini N ini 60 dikurangi 100, hasilnya adalah min 40. Jadi di sini min 40 sama dengan 0. Jadi N-nya adalah sama dengan, ini dipindah ke sini jadi positif, jadi 40. Jadi N-nya adalah 40 Newton. Ini gaya normalnya. Maka kita hitung gaya geseknya. Di sini kita hitung terlebih dahulu gaya gesek statisnya. Jadi di sini adalah mu S-nya. Jadi mu S ini adalah koefisien gesek statis. Maka gaya gesekan statisnya yaitu sama dengan mu S-nya adalah ini 0,5 dikali dengan N-nya adalah ini 40. Jadi di sini sama dengan 0,5 dikali 40 adalah 20. Jadi 20 Newton. Ini gaya gesek statisnya. Jadi gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang menahan benda supaya tidak bergerak. Kemudian kita hitung besarnya Fx-nya. Jadi di sini F cos theta-nya. Jadi di sini Fx ini adalah sama dengan F cos theta. Theta-nya adalah 37 derajat. Jadi di sini sama dengan F-nya ini besarnya adalah ini. Jadi 100 dikali dengan cos 37 derajat adalah 0,8. Maka di sini sama dengan 100 dikali 0,8 adalah 80. Jadi 80 Newton. Maka di sini jadi besar gaya tariknya itu lebih besar. Jadi di sini Fx-nya adalah lebih besar dari gaya geseknya. Maka bendanya ini adalah bergerak. Karena gaya tariknya ini lebih besar, yaitu efeknya ini lebih besar dari gaya geseknya. Maka yang terjadi adalah bergerak. Maka kita hitung percepatannya. Karena benda ini bergerak, berarti pergerakannya adalah sesuai dengan arah gayanya. Jadi di sini pergerakannya adalah ke sini. Ini arah percepatannya. Jadi kita cari A-nya. Jadi A-nya ini dicari dengan sigma Fx. Karena arahnya adalah mendatar pergerakannya, maka menjadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Jadi memakai hukum 2 Newton karena di sini bergerak. Jadi bergerak ini sama dengan M dikali A. Kemudian sigma Fx ini adalah gaya pada sumbu X. Gaya pada sumbu X adalah ini dan ini. Jadi kita tetapkan searah dengan arah gerak adalah positif. Jadi yang positif adalah ini. Jadi di sini F cos theta. Theta-nya itu 37 derajat. Jadi F cos 37 derajat. Kemudian karena ini berlawanan dengan arah gerak berarti negatif. Jadi di sini min gaya geseknya yaitu Fg sama dengan M dikali A. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Di sini kita hitung gaya geseknya. Jadi gaya geseknya ini adalah gaya gesek kinetis karena bendanya ini bergerak. Jadi di sini mu K dikali dengan gaya normalnya. Jadi di sini sama dengan mu K-nya adalah ini 0,4 dikali dengan N-nya adalah 40. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 0,4 kali 40 ini adalah 16. Jadi 16 Newton. Ini gaya geseknya. Maka untuk menghitung percepatannya, di sini F-nya adalah 100. Kemudian dikali dengan cos 37 derajat adalah 0,8. Kemudian dikurangi dengan gaya geseknya adalah 16. Sama dengan M-nya ini massanya yaitu ini. Jadi 10 A. Jadi di sini 100 dikali 0,8 adalah 80 dikurangi dengan 16 sama dengan 10 A. Maka di sini nilai A-nya yaitu sama dengan ini 80 dikurangi 16 hasilnya adalah 64. Kemudian 10-nya dipindahkan ke bawah jadi 64 dibagi dengan 10. Jadi ini nilai A-nya. Hasilnya adalah sama dengan 6,4. Jadi 64 dibagi 10 adalah 6,4 meter per second kuadrat. Jadi ini nilai percepatannya yaitu 6,4 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah ini. Kemudian soal berikutnya ini adalah soal latihan untuk dikerjakan sendiri. Jadi dikerjakan
Sama seperti contoh soal yang tadi. Jadi dengan cara mengikuti contoh soal yang tadi, maka akan ketemu jawabannya. Jadi silakan dikerjakan sendiri. Oke, sampai di sini untuk pembahasan mengenai materi dinamika partikel.